Halo sobat-sobat Sumyopal, selamat memasuki Minggu Paskah yang ke-6. Pada Minggu Paskah yang ke-6 ini, mari kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 23 sampai 29. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Sobat Sumyopal 2 yang terkasih oleh Yesus Kristus, pada hari Minggu Paskah yang ke-6 ini kita kembali diajar untuk mendengarkan dan merenungkan apa yang difirmankan Yesus kepada kita melalui sabdanya. Menjelang perpisahan dengan murid-muridnya, Yesus mengatakan sesuatu yang sangat menyentuh hati kita semua, terutama menyentuh hati para murid-muridnya. "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Kita tahu bahwa perkataan Yesus ini disampaikan kepada muridnya bukan tanpa makna. Hubungan Yesus dengan muridnya bukan hubungan biasa, tetapi hubungan yang sangat intim, sebagaimana hubungan orang tua dengan anak-anaknya. Hubungan kedekatan dan kekerapan murid dengan Yesus sudah tidak perlu diragukan lagi. Bagi para murid, Yesus adalah penggerak dan pemelihara mereka, sekaligus penasihat juga teladan hidup mereka dalam melaksanakan karya pelayanannya. Yesus menyadari apa yang dikatakannya, bahwa dia tahu arti menjadi yatim piatu dan mengetahui bagaimana perasaan seseorang bila ditinggalkan. Oleh sebab itulah, Yesus ingin menjanjikan penghibur atau Roh Kudus yang akan menemani dan menuntun langkah hidup para murid-muridnya. Tujuan lain Yesus menjanjikan Roh Kudus ialah untuk mempersatukan yang berbeda menjadi satu dengan Allah. Sobat Sumyopal 2 yang terkasih, memang dalam kehidupan kita akan merasa takut apabila orang yang kita kasih pergi meninggalkan kita. Keluarga, sahabat, pasangan dan sebagainya yang kita rasa mereka itu adalah penggerak dan teladan hidup kita. Kita akan merasa kesepian, galau, bahkan menyendiri tanpa ada interaksi apapun bersama orang lain. Namun dalam Injil hari ini
Semuanya akan terasa biasa saja kalau kita betul-betul menghayati Roh Kudus yang Yesus janjikan itu sebagai penghibur. Hal demikian juga yang dialami oleh murid Yesus. Yesus menjanjikan penolong, yakni Roh Kudus, agar mampu merubah suasana hati para murid-muridnya. Perpisahan bersama orang yang kita kasih di sini, ataupun perpisahan murid-murid dengan Yesus, semakin memampukan kita untuk mandiri dan berjuang dalam melaksanakan misi hidup kita atau misi pengabdian diri secara total dengan cara mengasihi satu sama lain. Dan itulah kehendak yang Tuhan inginkan. Marilah saudara-saudari terkasih, kita juga harus memberikan diri kita sepenuhnya untuk mau ikut ambil bagian dalam karya pelayanan Tuhan dengan saling memberi kasih. Memang ada saatnya kita akan merasa takut, kesepian, galau dan gelisah. Tetapi di balik itu semua, kita tetap memiliki pengharapan. Apa yang kita alami sekarang itu sebagai bukti bahwa Allah selalu menjaga hidup kita dan sebagai bukti cinta kasih-Nya kepada kita. Maka tinggallah di dalam kasih-Nya dan lakukanlah perintah-Nya, sebab di sanalah jalan menuju kehidupan yang bahagia. Semoga melalui renungan singkat ini kita semua mampu untuk memberikan kasih kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sobat Senyum Pal 2 yang terkasih, demikian refleksi Minggu Paskah ke-6. Selamat berhari Minggu. Semoga Tuhan senantiasa menyertai kita.